Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Minggu lalu ya saya dapat WA ya yang memberitahu bahwa kembali lagi untuk tahun ini edisi Bromocom yang ke-12 ini saya ya mendapat tugas lagi untuk jadi road captain ya. Nah, ini jersey yang saya pakai ini adalah jersey road captain tahun lalu edisi ke-11. Edisi ke-10 juga saya sudah punya. Ya, dan seterusnya. Nah, saya sudah lama enggak climb yang endurance climb ya. Endurance climb itu yang istilahnya climbing yang jaraknya itu jauh. Jadi seperti Bromo itu kan Anda nanjak sekitar berapa itu? Hampir 40 km kalau start dari Pasuruan ya. Tapi kalau start komnya kan sekitar 30 km. Dengan elevasi 2000 itu sesuatu yang berat, sangat berat. Makanya setiap tahun Bromocom itu selalu ada tantangannya. Kalau kita di Surabaya mau nanjak gunung, ya paling untuk Surya dan sekitarnya 850 meter elevation gain ya. Bukan elevation gain, tapi elevasinya itu. Ya oke lah, elevation gain ya, plus pokoknya sampai dari bawah sampai atas. Kalau Nongko Jajar sih 1200 ya. Bromo ini yang bukan yang tertinggi, tapi ya 2000 mdpl atau 2000 elevation gain itu tinggi sekali ya. Kalau misalnya Anda ke penanjakan ya ada tambahan sekitar 1000-an ya, 3000 lebih, 3200, 3400 itu kalau tembus lagi sampai penanjakan. Nah, ini sekarang tanggal berapa? Dan Bromocom tanggal berapa? Ya, 5 Juni, jadi sekitar 2 minggu lagi akan start. Sedangkan badan saya ini ya masih belum ready untuk itu. Saya teringat tahun lalu aja ketika saya start EJJ itu saya mempersiapkan cukup ya. Artinya banyak latihan endurance climb ya. Bukan hanya endurance ya, tapi endurance climb. Jadi endurance plus climb. Jadi sekitar jarak-jarak yang climbingnya itu jaraknya itu panjang-panjang gitu, di atas 20 kilo. Kalau saya ke Surya kan hanya 8 kilo itu. Climbingnya dari Pandaan ke atas itu. Ya, berarti untuk Bromo kan harus kelipatan 4 kali. Jadi saya harus nanjak Surya itu 4 kali. Dan cut off time-nya itu jam berapa ya? Jam 1.45 kalau nggak salah. Ya, cut off time-nya sebelum jam 2. Oke. Nah, kalau menurut pengalaman saya, cut off time jam segitu itu masuk untuk kemampuan saya loh ya. Pasti masuk dengan saya endurance pace ya. Jadi pace yang saya pakai pada saat EJJ itu untuk masuk cut off time segitu masuk. Artinya saya enggak perlu kebut-kebutan atau saya enggak perlu banter-banteran atau saya enggak perlu ngoyo-ngoyo sampai ngos-ngos gitu, enggak perlu. Yang penting steady pace ya. Mungkin Anda kalau misalnya ada viewer yang mendengar ini dan kemudian ikutan Bromocom untuk pertama kalinya, bisa mungkin
mendengarkan ya, ini bisa menjadi tips ya. Jadi steady pace aja itu Anda pasti bisa nyampe sebelum jam 1.45, sebelum cut off time. Nyampe, saya yakin nyampe. Tapi sebagai road captain ini kan ya sebetulnya nggak ada pressure. Anda finish sedikit di bawah cut off time pun no problem, tidak masalah. Tapi kan kalau dilihat tahun lalu saya finishnya itu jam 11.40 kalau nggak salah, 11.45 ya. Apakah tahun ini saya bisa finish jam segitu? Ya itu yang berat ya, karena saya belum latihan. Sampai detik ini loh saya belum latihan. Saya belum jajal apapun. Kalaupun misalnya minggu depan saya paksa diri saya untuk climbing, ya mungkin saya akan menargetkan ya paling enggak finish sebelum jam 1 lah, aman gitu. Ya finish sebelum jam 1. Begitu. Nah saya sudah siapkan. Kemarin saya sudah latihan ya. Karena waktunya itu sudah mepet ya. Dan anehnya cuaca juga tiba-tiba nggak bersahabat. Beberapa hari ini pagi-pagi bahkan subuh-subuh itu hujan. Jadi ketika kita bangun pagi itu basah. Pagi hujan saya nggak bisa sepedaan. Jadi terpaksa nggak bisa karena kita naik road bike. Sedangkan ya. saya ini Naik road bike kalau keluar dari rumah Anda basah itu sesuatu yang tidak menyenangkan begitu. Yang nanti start 5 Juni. Karena ban Anda tipis, kalau misalnya licin begitu ya. Bahayanya itu double gitu. Multiplikasi kalau bahayanya. Nanti kalau misalnya ban Anda selip atau ini perasaan takut saya ini keluar gitu. Padahal dulu antusias sekali ya. Mungkin seiring dengan jalannya waktu dan umur tersimpan. Kalau saya naik MTB sih yakin ya, karena banyak besar. Atau paling tidak gravel, sepeda gravel yang banyak 34 itu saya masih seneng gitu. Tapi ini road bike, ban saya 28 ya. Jadi saya memilih untuk tidak keluar, tapi saya traineran aja ya. Saya akan mungkin ditanya apa sih bedanya latihan di trainer, indoor trainer dan latihan di luar. Ya sesungguhnya ya sebelum ada trainer ya kalau Anda mau latihan ya pasti keluar kan ya. Keluar Anda nanjak itu yang terbaik. Tidak ada shortcut ya. Tapi dengan adanya trainer ini mempermudah kita untuk tetap bisa latihan. Walaupun latihannya itu dulu. Sebetulnya intensitasnya kalau di total tidak akan bisa menggantikan aktual yang kita keluar. Ya. Dilihat dari mana? Ya bisa dilihat dari kalorinya. Ya, kalori. Kalau saya keluar misalnya Surabaya, Surya, walaupun nanjak hanya 800 meter PP, itu saya pulang kalorinya 3.000, 2.800. Nah, kalau saya traineran loh 1 jam gobios, jam cuapek begitu aja kalorinya masih 600. Baik, bisa bayangkan berarti saya harus latihan 4 kali lipatnya kan. Padahal 1 jam loh. Ya, jadi beda latihan trainer dan beda latihan outdoor yang aktual itu begitu. Kenapa? Kalau trainer indoor ini kan Anda nggak dapat angin ya, nggak dapat udara gitu, juga nggak dapat tarikan dari mobil lain waktu di jalan gitu. Jadi Anda merasa monoton terus ngerol. Ya, punggung Anda ya juga boyoknya itu di menit keberapa itu sudah mulai nggak enak dan Anda harus bisa menahan begitu. Ya, tapi oke lah, itu harus saya jalani. Nah, saya sudah tahu menu-menu apa saja yang nantinya akan membantu saya untuk minimal finish di Bromo itu jangan terlalu lama begitu. Ya, minimal bisa
efisien dan efektif lah. Saya nggak perlu nyebut saya atau nggak perlu mentarget bahwa saya harus sampai jam sekian atau jam sekian gitu. Ya, ya saya tahu juga waktu saya dari tahun ke tahun menurun kok. Ya, kalau dulu saya bisa sampai sebelum jam 11, nah sekarang sudah jam 11 lebih, bahkan nyentuh jam 12. Tapi saya bangga, nggak masalah. Ya, ini juga untuk mengukur kemampuan saya dari tahun ke tahun juga. Oke, jadi latihan apa sih yang sudah saya siapkan ya dalam 2 minggu ke depan ini? Walaupun itu saya harus lakukan di indoor, yaitu latihan speed terutama, speednya itu. Ya, kalau di trainer itu enaknya itu latihan speed karena Anda bisa cepat sekali tanpa takut nubruk gitu karena statis. Ya, speed dan endurance. Ya. Bisa Anda lakukan kombinasi bersamaan, ya. Tapi sebelum saya ke speed, sebaiknya untuk latihan pertama, karena saya sudah lama tidak latihan indoor, ya. Anda sudah lihat video-video saya yang saya syuting untuk indoor, latihan indoor itu sudah berapa tahun? Ada setahun lebih, sudah tidak terasa, ya. Dan baru kemarin saya traineran lagi, ya. Dan ternyata average power saya sudah menurun 13 watt. Ya itu. Jadi saya persiapkan untuk latihan minimum 1 jam. Harus 1 jam. Ya. 1 jam harus saya tempuh. Dengan target sekian. Yaitu apa? Ya. Durasinya 1 jam. Cadence-nya saya tidak mau yang terlalu cepat dulu, yaitu pokoknya saya mampu average cadence-nya itu nanti sekitar 80 sampai 85 average cadence selama 1 jam loh. Ya. Terus intensitasnya seberapa berat? Ya, tidak perlu terlalu berat. Ini dengan catatan kalau Anda tidak memakai power meter ya. Semampu kaki Anda. Misalnya Anda di cadence 85, lama-kelamaan kan menjadi enteng, ya beratin 1 lagi. Lama-lama menjadi enteng, beratin 1 lagi sampai Anda merasa bahwa kaki Anda ada keluar itu asam laktatnya itu loh. Dan kalaupun asam laktatnya keluar, Anda tetap harus bertahan di 85 RPM untuk mengetahui seberapa lama Anda bisa bertahan dengan sakitnya keluar asam laktatnya itu, menahan sakitnya itu. Kalau mau jadi juara ya harus tahan sakit, ya. Kalau tidak mau sakit ya berarti Anda harus latihan terus kan untuk bisa tambah kuat sehingga pada intensitas sekian asam laktatnya tidak keluar. Nah, itu dia. Begitulah ya. Terus yang terpenting heart rate saya average-nya jangan melebihi zona 2, yaitu jangan melebihi 140 BPM gitu. Itu kalau di heart rate saya loh ya, di heart rate saya sebegitu. Jangan melebihi 135 BPM lah. Ya. Jadi itu bukan latihan yang perlu speed. Itu latihan endurance 1 jam. Jadi yang pertama awal saya lakukan ya latihan endurance ini dulu 1 jam gitu. Setelah ini nanti saya akan tetap 1 jam lagi, tapi intensitasnya saya tambah gitu. Yang tadinya mungkin average-nya 8. Kalau saya mau ngejar RPM ya saya tambah ke 90 RPM. Ya otomatis kan powernya naik ya. Meningkat kan. Meningkat. Jadi saya usahakan dalam 2 minggu ke depan ini paling enggak minimal saya bisa latihan 3 kali seminggu lagi, jadi total ya 6 kali ngerol. Plus lagi kalau saya bisa keluar, itu lebih bagus lagi untuk mempersiapkan. Itu saja. Jadi persiapannya itu bukan untuk performance ya, tapi persiapannya itu lebih ke
mengkondisikan badan Anda, conditioning gitu loh. Ya, conditioning. Lakukan ini jika Anda memang sudah lama tidak berlatih dan ada event yang dalam waktu dekat Anda akan ikuti begitu. Karena sudah darurat, Anda nggak mau Anda harus melakukan. Ya saya rasa 1 jam kan pasti Anda mau nggak mau menyediakan ya. Itu yang saya harus sediakan ini. Ya seperti Anda lihat di video ini, akhirnya saya juga bisa melakukan 1 jam, tapi dengan catatan karena itu baru lagi saya harus memulai dari awal ya pertama. Ya badannya ya, saya setelah 30 menit saya tetap harus stretching ya, stretching dulu karena posisi kalau terlalu lama di indoor begitu itu nggak enak. Ya kalau Anda outdoor kan enak kan, bisa enjoy gitu. Bahkan bisa coasting. Coasting itu artinya kaki Anda diam, sepeda dia melincir gitu. Kalau di indoor nggak bisa, kalau Anda diam ya mati. Putarannya, powernya jadi 0 dan average power Anda nanti berkurang gitu, mempengaruhi performa Anda. Ya, jadi ya di episode kali ini ya ini, apa yang harus lakukan ketika saya tahu bahwa ada event yang super berat ini, ya saya akan lakukan sebisanya ya dengan latihan pembukaan seperti ini dan kemudian akan saya tambahin saya tambah dan mungkin saya akan variasi dengan interval training nanti berikutnya dengan mencapai power sekitar 200 watt, 200 lebih, 300 watt beberapa detik, terus rest, sikat lagi, rest, supaya membangun otot jantung saya agar bisa elastis kembali. Ya itu. Ya. Jadi begitu saja. Saya hanya berharap bahwa Bromocom ini saya bisa melakukan tugas road capternya dengan baik ya, karena setiap tahun ini pembalap-pembalapnya yang ikut itu aduh tambah suwe, tambah kuat, tambah banter-banter ya. Jadi belum start aja mereka sudah kepingin ngebut ya gitu. Makanya ada road captain itu kan untuk sebetulnya road captain itu bukan seorang yang lebih kuat dari mereka, bukan, tapi road captain itu ada di depan supaya memblok mereka supaya jangan melewati. Karena Anda belum start. Karena kalau Anda melewati dulu, Anda akan nabrak yang di depan. Jumlahnya kan ratusan itu. Kalau Anda saling nabrak di depan kan berarti jadi bottleneck dan hancur semua acaranya. Jadi per kategori umur itu selalu ada 2 road captain. Itu caranya. Ya. Jadi dari kita start Pasuruan stadion itu sampai menuju time startnya itu di Pasar Pasrepan, Anda tidak boleh mendahului road captain, dan road captain ini harus membendung ya, jadi tahu speednya harus berapa gitu ya. Bagi kita ini sulit loh untuk jalan lajunya pace-nya mereka peserta-peserta ini yang sudah mulai tidak siap itu. Mereka kadang-kadang nggak sabar dan kepingin nge-racing, jadi kita terdorong ke depan gitu. Ya, kita road captain-nya itu mereka seolah-olah kepingin keluar. Ya lah, kalau kamu misalnya keluar dari kategori umurmu kan kamu nabrak ke umur yang di depan. Ya. Ya itu. Jadi kita harus menyamakan pace-nya itu. Sehingga waktu kita di stadion itu aja sudah seolah-olah kita ini sudah menguras tenaga lebih dari 60%. Jadi baru start kita road captain sudah kehilangan 60% tenaga. Jadi sisa-sisa untuk naik itu kita tinggal koret-koretnya aja. Itu yang saya bisa sharing ke Anda ya. Bagaimana rasanya menjadi road captain untuk Bromocom ini, dan mungkin nanti bisa saya cut short gitu untuk shortnya. Ya, jadi memang saya akui dari tahun ke tahun ini Bromocom
luar biasa peserta-pesertanya ini. Dan selalu aja ada rekor. Kan berarti tangan tambah kuat ya, tambah banter, sepedanya tambah modern, alat-alatnya ya juga tambah mumpuni semua, teknologinya semua tumplek-blek ya. Ya. Jadi saya bisa rasakan mulai dari edisi yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai edisi sekarang ini selalu timingnya itu selalu lebih cepat. Rekor demi rekor demi rekor demi rekor ya. Dulu 11 tahun yang lalu semua rim breakan, sekarang semua disc breakan dan segalanya ya. Oke. Ya saya harap kalau misalnya Anda masih belum mendaftar ya, mungkin kalau misalnya masih terbuka, ikutlah Promocom edisi ke-12 ini dan rasakan benar-benar vibe-nya itu bagaimana ya. Ini adalah event yang luar biasa. Oke. Sekian, sampai ketemu di edisi episode selanjutnya. Terima kasih.